Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah, yang ditulis oleh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Dan kita sudah membahas golongan pertama, yaitu orang-orang yang bertaubat. Kita akan lanjutkan pada siang ini, semoga Allah berkahi golongan yang kedua yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang mensucikan diri. Saudaraku seiman, kebersihan bagian daripada agama. Kerapian, wangi, bersih, rapi, semua itu bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suci, sempurna, bersih. Masuk dalam makna semua jamil atau indah, dan menyukai semua yang berhubungan dengan masalah itu. Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita secara alami suka dengan bau wangi, warna yang indah, pemandangan yang indah, penataan yang rapi. Allah buat kita suka dengan itu. Karena memang itu fitrah. Allah memang memerintahkan itu. Dan Allah buat mata kita tidak suka dengan yang berantakan, hidung kita tidak suka dengan bau yang busuk, suara kita atau telinga kita tidak suka dengan suara yang bising. Semua itu fitrah. Kalau orang kita temukan suka dengan yang kotor-kotor, jorok, baik kata-katanya, baik sikapnya, akhlaknya, juga pakaiannya, penampilannya, ini aneh. Berarti dia bertolak belakang dengan fitrahnya sebenarnya. Ada orang begitu, subhanallah, tidak pernah berpikir pakaian tidak diganti beberapa hari, tidak berpikir untuk mandi. Bukankah Allah memberikan kita bau mulut supaya kita sikat gigi, supaya kita merasa nyaman. Nanti kalau kita pun tidak nyaman dengan mulut kita yang seperti itu, juga orang yang berhadapan juga tidak nyaman. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa gerah supaya kita mandi, dan pada saat kita mandi kita merasakan segar, nyaman, ya, fresh kembali, ya. Dan itu semua fitrah, yang semestinya kita tidak boleh bentrok dengan itu. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling indah, bersih, rapi. Bahkan beliau mengatakan, dicintakan untukku dunia kalian karena adanya wanita dan wangi-wangian. Artinya wanita, ada istri yang dicintai, ada ibu yang dibakti, ada saudari, ada anak perempuan, dan juga wangi-wangian. Dan saking cintanya Nabi SAW dengan wangi-wangian sampai beliau seringkali terlihat oleh para sahabat menetes minyak wangi dari rambutnya alaihissalatu wassalam. Dia seperti orang yang mandi dengan wangi-wangian itu. Dan Nabi SAW kalau bersalaman dengan para sahabat, maka mereka ada yang mengatakan kami menemukan bau wanginya sampai beberapa hari. Dan saking bersihnya Nabi SAW dan wanginya, sampai keringatnya pun wangi. Tentu itu kelebihan yang Allah SWT berikan. Tetapi juga sebagian ulama mengatakan karena Nabi SAW suka sekali dengan kebersihan. Ya mandi, ya wudu, ya bersiwak, ya menaburi wangi-wangian, serbuk wangi dari negeri Syam, dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau. Beliau suruh istrinya alaihissalam untuk meletakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Dan karena itu tentunya penyebabnya wangi. Ummu Hani radhiyallahu anha, ini salah satu saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, bercerita pernah Nabi SAW main ke rumahnya, tentu dengan ada suaminya dan segala macam itu kan. Terus Nabi SAW sempat istirahat sejenak di siang hari dan keringatan. Maka dia mengambil tetesan keringat Nabi SAW ditaruh di wadah. Lalu Nabi SAW bangun lalu mengatakan, apa yang kau lakukan hai Ummu Hani? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku menjadikan keringat anda wangi-wangian untukku dan anak-anak. Kata Nabi SAW, kau telah mendapatkannya. Karena keluar wangi-wangian memang. Itu menandakan keindahan, kebersihan, gitu kan. Kita tahu dalam Islam ada istilah najis. Tidak boleh sholat kalau najis. Keluarnya air kencing, tinja, semua najis tidak dibolehkan. Harus wudu, batal wudu. Pakainya kalau kena dibersihkan. Kenapa harus semua ini? Apa sebabnya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk terbiasa bersih. Di dunia ini semua begitu. Beda sekali kalau kita lihat ada taman ditata dengan rapi, dengan taman yang berantakan. Mata kita pun suka. Itu di dunia, dan banyak contoh tentunya. Di akhirat juga begitu.
Coba cari dalil-dalil tentang surga. Ada enggak di surga ceritakan sesuatu yang buruk? Enggak ada. Keindahan, dipan-dipan yang luas, yang empuk, ya, permadani-permadani, pohon-pohon yang naungannya sangat luas, buah-buahan yang lebat, keindahan semua. Kalau kita bicara istananya dari batu dan emas, dari emas dan perak, kemudian airnya, sungainya itu ada dari 4 jenis dalam surah Muhammad dikatakan dari madu yang tersaring, air tawar yang manis, dari susu yang tidak basi dan air tawar dari khamr atau minuman anggur yang tidak memabukkan. Kita bicara bidadari dan bidadaranya. Allah gambarkan semuanya, dua-duanya, pelayan laki-laki dan perempuannya seperti mutiara. Kalau laki-lakinya Allah mengatakan wildanu mukhalladun itu lu'lu'an manthura. Lu'lu'an manthura seperti mutiara atau batu permata yang disebarkan. Mutiara kalau baru diambil dari tempurungnya atau sudah dibersihkan, mengkilat, lalu diambil beberapa banyak, lalu ditaburin di lantai, kena pantulan cahaya, indah sekali. Allah gambarkan pelayan laki-lakinya seperti itu. Kemudian pelayan perempuannya juga begitu. Allah SWT gambarkan itu. Lu'lu'an maknun, seperti mutiara yang tersimpan bersih. Jadi suka dengan mutiara, keindahan. Sampai Nabi SAW menggambarkan tentang bidadari surga itu luar biasa. Bagaimana seorang mukmin akan melihat ke pipihnya dan bisa menjadikannya sebagai cermin, gitu kan? Bagaimana ahli surga itu setiap hari Kamis atau hari Jumat mereka mendatangi sebuah pasar kaum laki-lakinya, lalu Allah tiupkan angin yang membuat mereka bertambah tampan dan bersih. Kemudian mereka pulang ke istananya, lalu para istri mereka mengatakan, sungguh kalian lebih tampan dari sebelumnya. Lalu mereka pun berkata, ya para suami, kalian pun lebih cantik dari sebelumnya. Terus saja kecantikan, keindahan, kerapian, kebersihan, semuanya digambarkan. Apa makna semua ini teman-teman sekalian? Berarti kita sebagai seorang muslim harus bersih, harus rapi. Bahkan Nabi SAW mengatakan 5 fitrah harus dijaga setiap muslim. Potong kuku, ya, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, khitan, dan mencukur kumis bagi laki-laki. Semua ini hal yang baik sekali. Kuku banyak bakterinya, ya, kita kenapa subur, maaf, di bulu ketiak dan bulu kemaluan karena lembab. Maka bisa menyimpan bakteri-bakteri, dibersihkan bulunya nggak ada, supaya bersih gitu kan. Kumis juga begitu, kita menarik oksigen, mengeluarkan juga hasil pembakaran, maka disuruh cukur, potong. Fitrah, khitan juga begitu, untuk kebersihan, sehingga tidak ada kotoran, karena itu akan sering dipakai untuk menuangkan sperma, dan itu juga akan menjadi bibit manusia, dan sekian banyak hal, banyak sekali kalau kita mau bahas. Dalam Islam ada mandi wajib, mandi Jumat, mandi junub, dengan fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan. Nabi contohkan caranya. Mandi Jumat, kalau digabung sama junub, hadisnya mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, nah, maka kemudian dia pakai bajunya yang terbaik, wangi-wanginya yang terbaik, dia sisir rambutnya dengan rapi, lalu dia pergi tidak memisahkan 2 orang, lalu dia sholat yang diperintahkan, maksudnya tahiyat masjid, lalu dia dengarkan khatib pada saat bicara, lalu dia sholat Jumat, maka diampuni dosanya yang lalu. Dihubungkan antara pengampunan dosa dengan kebersihan dia tadi. Baju yang bagus, wangi-wangian, sisir rambut yang rapi, ini luar biasa. Ada pernah sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan. Nabi SAW lihat, Nabi bilang, sampaikan orang itu, suruh sisir rambutnya dulu dengan rapi, baru kemudian dia masuk ke masjid. Suruh rapikan, suruh bersihkan, gitu kan. Seperti itulah, dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Berarti teman-teman, golongan yang kedua yang kita bahas ini selain yang pertama orang tobat adalah orang yang suka dengan bersih dan rapi. Itu bagian daripada syariat. Kata beliau di sini penulis, golongan kedua orang-orang yang mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Tentu ini bicara tentang masalah haid ya. Di akhir ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Makna mensucikan diri adalah bersih. Mandi, wudu, cebok, segala macam ini masuk dalamnya. Menggunakan siwak, semua itu. Ya, pokoknya menghindarkan bau-bau yang tidak sedap. Seperti itu. Dan itu memang harus jadi simbol seorang muslim. Yang kita sayangkan sekarang ini banyak umat Islam jauh dari ini. Saya pernah buat tablik akbar di Sulawesi Selatan waktu itu, judulnya Aku Suka
aku mencintai kebersihan dan kerapian. Nah, memang itu bagian daripada agama kita. Jadi diri kita, pakaian kita, lingkungan kita, kendaraan, motor sama mobil, simbol seseorang bersih gak? Lihat. Itu juga dengan rumahnya. Ya. Kita masuk rumahnya, ada rumah kita masuk, nyamannya luar biasa. Wangi, lantainya bersih, sofanya bagus, bersih. Itu boleh dalam Islam. Bahkan dianjurkan. Ada orang subhanallah tidak, berantakan semua. Kita sulit untuk menilai dari sisi mana mau dilihat rapinya. Yang ini berantakan, yang itu berantakan, yang ini kotor. Ya dianya kotor, pasti dia wariskan ke anak-anaknya juga semua yang kotor. Dan kalau Allah mencintai kebersihan, Rasulullah SAW juga dengan kebersihan, para malaikat juga suka dengan apa yang kita sukai manusia, fitrah. Kata Nabi SAW, malaikat menyukai apa yang disukai oleh manusia dan juga membenci apa yang dibenci. Maksudnya apa yang dibenci itu seperti bau busuk segala macam. Malaikat tidak suka itu. Saya pernah baca tulisan di Masjid Nabawi tentang larangan merokok. Dia mengatakan, ingatlah wahai saudaraku, sesungguhnya malaikat yang mendampingimu tidak menyukai apa yang tidak disukai juga olehmu. Maksudnya bau rokok itu. Kalau dikasih gambar rokok, tanda silang itu nggak boleh. Itu contoh-contoh saja. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala buat fitrah. Nah, kalau Allah, Rasulnya, para malaikat suka dengan kebersihan, berarti musuh Allah, syaitan suka dengan apa? Kotor. Itulah dia suka. Yang kotor, yang bau, rumah yang rubuh, yang semua itu tempat kumuh-kumuh. Memang. Rumah-rumah yang lama tidak dihuni oleh manusia, penuh dengan lawak-lawak kotor. Ada syaitannya? Ada syaitan. Memang. Maka menempati tempat-tempat seperti itu. Jadi kan, makanya harus kita hindarkan semua itu. Salah satu hal yang membantu bukan menjadi inti ya, rumah yang orang sedang kena sihir supaya bisa lekas sembuh selain ruqyah, membersihkan rumahnya. Subhanallah, teman-teman ruqyah juga banyak tahu masalah itu. Saya pernah berbagi masalah itu. Jadi harusnya termasuk dipandu. Ini loh yang numpuk-numpuk di gudang, yang barang-barang kotor semua keluarkan karena memang tidak bisa. Itu berhubungan sama syaitan semua. Harus kita hindarkan. Tidak diperlukan, sedekahkan ke orang. Jangan tumpuk-tumpukin barang. Apalagi barang-barang bekas, barang kotor. Mendatangkan serangga, kotor, jorok, tikus banyak sana sini. Ini semua penyebabnya adalah karena kita sendiri nggak menjaga kebersihan itu. Ya. Kemudian dikatakan juga di dalam, jadi ini Allah mencintai ya. Allah suka dengan orang yang suka bertaubat. Dia buat salah lalu dia segera kembali kepada Allah. Sudah kita bahas bab taubat yang lalu. Dan mencintai orang yang suka bersuci atau membersihkan diri. Dan firman Allah SWT juga turun kepada penduduk Kuba. Kuba di sekitar Madinah. Surah At-Taubah ayat 108. Allah memuji laki-laki atau penduduk yang ada di sekitarnya. Allah mengatakan potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Di dalamnya, di sekitar Masjid Kuba, ada orang-orang yang ingin atau suka sekali mensucikan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang suci. Ada sebuah hadis menjelaskan kenapa Allah SWT turunkan firman-Nya ini, karena penduduk Kuba menggabungkan antara dua jenis pensucian. Istinja dan istijmar. Istinja berarti bersih dengan air. Cebok dengan air. Kalau tidak ada air kita pakai apa? Istijmar, batu. Ya, batu yang bersih, tapi nggak boleh kotoran yang kering ya, kotoran yang tapi batu. Maka penduduk Kuba karena sukanya dengan bersih, mereka selain cuci dengan air juga mereka membersihkan, melengkapkan dengan batu setelah itu. Ini Allah SWT puji mereka karena itu. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalil yang lain bahwasanya ketika ayat ini diturunkan Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaral ansar, inna Allah qad athna alaikum fit tuhuri, fama tuhurukum? Qalu natawadda lis-salah wa nagtasilu minal janabah wa nastanji bil ma'. Qala fa huwa dzaka fa 'alaikumuhu. Wahai kaum Ansar, sesungguhnya Allah telah memuji kalian dalam hal kebersihan kalian. Penduduk Madinah dipuji, tadi terutama yang sekitar Kuba. Apakah sebenarnya kebersihan kalian? Apa yang kalian lakukan sampai turun ayat memuji kalian nih? Kata Nabi SAW. Mereka berkata, kami berwudu untuk menegakkan sholat. Selalu kalau wudu batal, wudu lagi. Terus begitu dalam keadaan wudu. Dan kami mandi kalau kami junub. Dan membersihkan kotoran dengan air. Rasulullah SAW bersabda, ya memang itulah. Maka kalian perihalalah ia. Maksudnya selalu jaga itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
di jilid 1 halaman 127 dengan nomor 355 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maknanya adalah bahwa orang-orang yang mensucikan diri itu senantiasa membersihkan hadas kecil dan hadas besar dengan menggunakan air. Hadas itu sesuatu yang kotor maksudnya. Kalau hadas kecil seperti kencing, buang air besar, keluar angin, ya, itu kita membersihkan diri. Ya, kita cebok, kalau keluar angin tentu berarti batal wudu lagi ya. Cebok tadi misalnya buang air besar, buang air kecil. Kalau hadas besar berarti mandi junub. Hadas besar, junub. Ya. Dikatakan di sini maknanya adalah bahwa orang-orang yang mensucikan diri itu senantiasa membersihkan hadas kecil dan hadas besar dengan menggunakan air. Demikian pula dalam membersihkan najis dengan air. Jadi kalau ada tertumpah di lantai segala macam dibersihkan, disucikan dengan air sehingga sampai hilang bekasnya, hilang baunya. Allah telah memerintahkan yang demikian dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Saya wudu ini ya, dan sapulah kepalamu, lalu basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, maksudnya WC atau menyentuh wanita atau perempuan, itu bisa bermakna biologis, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak atau tidak ingin menyulitkanmu, tapi Dianya besar kata ganti Allah, hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah. Firman Allah, auja ahadum minkum minal ghaid, atau kembali dari tempat buang air besar, adalah istilah untuk buang hajat. Ini adalah urusan yang adab-adabnya terdapat dalam Islam. Sampai seorang Yahudi tertegun-tegun karenanya. Maka dia berkata kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Faqala ajal, laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li gha'itin aw baul aw an nastanji'a bil yamin aw an nastanji'a bi aqalla min 3 ahjar aw an nastanji'a bi raji'in aw bi 'azmin. Dikatakan artinya, sungguhkah Nabimu telah mengajarkan segala sesuatu kepadamu sampai masalah buang hajat? Maka Salman radhiyallahu anhu berkata, ya tentu. Sungguh beliau telah melarang kami menghadap kiblat jika buang air kecil, jika buang air besar, atau kencing, atau bercebok dengan tangan kanan, atau bercebok kurang dari 3 batu. Kalau nggak ada air, kita pakai batu kan, 3 batu. Atau bercebok dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Hadis ini riwayat Muslim di jilid 1 halaman 223 dengan tepatnya nomornya 262, Tirmidzi jilid 1 halaman 13 nomor 16, Abu Daud jilid 1 halaman 24 nomor 7, An-Nasai jilid 1 halaman 38, dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 115 nomor hadisnya 316. Dari sini teman-teman kita ambil hal yang luar biasa. Kalau ayat tadi Al-Maidah ayat 6 mengajarkan kita wudu. Bagaimana kita wudu? Yang sudah kita tahu semua caranya. Tentu saya telapak tangan, kumur-kumur, hidung ya. Bahkan kita dianjurkan untuk kumur-kumur maksimal, namanya madmadah. Dan ulama fikih menjelaskan madmadah itu adalah memasukkan air maksimal dalam mulut dan menggoyang-goyangkannya ke seluruh rongga mulut, di kanan, di kiri, di bawah, di atas, baru membuangnya. Kemudian ada istinsyak. Istinsyak itu menghirup air, bukan cuma sekedar taruh di ujungnya, menghirup. Kemudian istinthar, membuang dengan kuat dengan tangan kiri supaya upil-upil ini sudah nggak ada ya, buang semua. Kemudian begitu juga dengan wajah, kepala dan kaki. Dan Allah mengatakan
kalaupun kalian tidak dapat air, maka tetap bersuci pakai debu atau tanah yang bersih. Dan Allah mengatakan semua itu karena Allah ingin tidak menyulitkan kalian, tapi Allah ingin mensucikan kalian supaya kalian bersih. Allah suka dengan yang bersih-bersih, gitu kan. Seperti itulah. Juga di sini bagaimana Salman Al-Farisi ini memang pernah, radhiyallahu anhu, kita pernah bedah di serial Sahabat ya. Beliau pernah menjadi budak ya, di seorang Yahudi yang akhirnya ditebus tentunya ya, dengan kalau tidak salah 1000 pohon kurma. Jelas beliau tebus dan Nabi SAW membantunya untuk itu dan para sahabat. Intinya teman-teman sekalian, Salman waktu itu ditanya oleh majikannya itu sambil mengatakan, apakah memang Nabi kalian mengajarkan semua termasuk buang hajat? Kata dia, iya, semuanya diajarkan. Sampai tidak boleh cebok dengan tangan kanan, kan kita dilarang ceboknya dengan tangan kiri, gitu kan. Bagaimana kita membersihkannya dan segala macam. Dan kalau kita lebih dalam masuk ke dalam bab fikih ini, sampai ulama membahas tentang hati-hatinya seorang muslim dari tidak cebok yang penyebab siksa kubur itu. Itu karena tidak cebok. Beliau sallallahu alaihi wasallam lewat di 2 kuburan, 2 penghuni ini sedang disiksa dan mereka disiksa dengan sesuatu yang tidak dianggap besar, tapi ketahuilah itu besar. Salah satunya adu domba yang satu tidak cebok pada saat kencing. Kalau orang berpikir cebok apa sih? Kalau air kencing sudah selesai. Enggak. Harus. Kalau enggak jadi penyebab siksa kubur. Ancamannya berat. Sholatnya enggak diterima dan seterusnya. Nah, ini menandakan luar biasa bagaimana perhatian Islam dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian. Diangkat oleh penulis tentang, karena kita sudah tahu pentingnya kebersihan dan kerapian, maka ada adab-adab bersuci. Disebutkan di sini, adab yang pertama dalam bersuci adalah dianjurkan bagi orang yang akan memasuki kamar mandi, kamar kecil atau dalam kurung WC untuk membaca doa, membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala ay yaqula bismillah. Penutup yang membuat jin tidak bisa melihat aurat-aurat Bani Adam, anak Adam kayak kita manusia, jika dia masuk atau akan masuk WC, hendaklah dia mengucapkan Bismillah. Dan ini keduanya tentu diambil dari riwayat Tirmidzi jilid 2 halaman 59 nomor 606 dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 109 di nomor 297 dan Syekh Albani sebutkan dalam Sahih Tirmidzi nomor 606. Juga dari Anas radhiyallahu anhu, masih di poin pertama ini ya. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila Rasulullah SAW apabila memasuki WC, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 1 halaman 242 nomor 142, Muslim jilid 1 halaman 283 nomor 375, Abu Daud jilid 1 halaman 21 nomor 4, Ibnu Majah jilid 1 halaman 109 nomor hadis 298, Tirmidzi jilid 1 halaman 7 nomor 6 dan An-Nasai jilid 1 halaman 20. Di sini teman-teman sekalian menandakan memang karena kamar mandi, WC secara tepatnya, bukan kamar mandi ya, WC, tempat buang air besar, buang air kecil, berarti kita sedang membuang kotoran, maaf, tinja dan kencing ya. Nah, ini disukai oleh syaitan. Subhanallah, mereka suka yang buruk-buruk seperti itu, yang bau busuk, yang kotor, yang jorok, itu disukai sama syaitan. Maka supaya kita pada saat itu tidak ikut-ikutan dengan sifat-sifat syaitan yang suka dengan kotoran itu, maka kita dianjurkan berlindung sama mereka sebelum masuk. Sehingga kita tetap dalam fitrah kita tidak suka dengan kotoran itu. Ada orang subhanallah aneh gitu. Dia suka dengan begitu-begitu. Suka dengan bau-bau yang tidak sedap gitu kan. Bahkan ada yang pernah saya lihat foto cuplikan buat restoran, piringnya dari tempat buang air besar. Wa na'udzubillah. Ini aneh betul. Dan orang bangga datang makan di sana. La haula wa la quwata illa billah. Ini sudah mati selera atau apa ya gitu. Aneh benar gitu. Sangat aneh, itu kan melawan fitrah. Gitu kan. Terus itu dihidangkan bakso lagi. Kan aneh benar gitu. Itu fitrah, tidak boleh. Salah satu makna doa ini adalah
Syaitan suka dengan kotoran-kotoran itu. Ya Allah, kami berlindung supaya jangan kami digoda sama syaitan itu. Masalah satu maknanya. Makna yang lain, karena orang di dalam WC sering lalai, kita kan tidak bisa berzikir di kloset, tidak bisa baca Quran, kan dilarang. Maka pada saat itu syaitan kesempatan menguasai kita. Karena syaitan akan kewalahan kalau kita lagi baca Quran, kita lagi di majelis ilmu begini. Godaannya ada tapi tidak berat. Beda dengan kalau kita lagi kosong dari zikrullah. Kapan kita maksiat teman-teman? Pada saat kita jauh dari Allah. Lagi duduk di sofa, pegang remote TV, nonton. Nah itu kita lagi lalai. Kita kan tidak mungkin sambil nonton film India terus zikrullah, kan tidak mungkin. Pasti orang lagi mengkhayal, bayangkan itu, lihat ini, lihat auratnya orang, lenungi lagunya dan segala macam. Dikuasai sama syaitan. Nah kita kalau baca doa ini sebelum masuk kamar mandi, syaitan nggak bisa menguasain kita. Dari situ Allah sudah tameng. Makna hadis ini juga hijab atau satr, ya, penutup, artinya mereka tidak bisa lihat aurat kita. Ya, kalau kita baca ini syaitan tidak bisa mengetahui kalau kita ada di dalam situ atau tidak ada. Kuasa Allah SWT, kita tidak tahu bagaimana, tapi itu dengan hikmah Allah SWT. Jadi jangan lupa baca doa ini, pendek gitu kan, sebelum masuk baca. Itu juga pada saat keluar kita baca ghufranak atau membaca seperti di poin nomor 2. Dikatakan jika keluar dianjurkan mengucapkan ghufranak atau ya Allah aku memohon ampunanmu. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahwa Rasulullah SAW apabila keluar dari kamar mandi atau WC, beliau mengucapkan, Ya Allah aku memohon ampunanmu atau ghufranak. Hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud jilid 1 halaman 52, nomor 30, Tirmidzi jilid 1 halaman 7, nomor 7 dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 110, nomor hadisnya 300. Ini saya pernah jelaskan itu ya, saya pernah sampaikan, saya pernah hadiri majelisnya Profesor Dr. Abdul Razak di Madinah. Saya pas habis sholat subuh, pas hadir di majelisnya beliau, kebetulan beliau lagi bahas hadis ini. Dan saya pun baru mengetahui pada saat itu, subhanallah. Beliau mengatakan di antara hikmah kenapa kita membaca ghufranak pada saat keluar kamar mandi, karena dapat sebagian ulama mengatakan karena ada jeda di mana kita tidak mengingat Allah pada saat itu. Maka itu sudah cukup dianggap sebuah kelalaian. Maka kita mohon pengampunan. Salah satu maknanya. Yang ketiga, adabnya dianjurkan juga jika masuk kamar kecil mendahulukan kaki kiri dan mendahulukan kaki kanan apabila keluar darinya. Karena pendahuluan dengan sebelah kanan adalah untuk urusan yang mulia, sedangkan mendahulukan sebelah kiri adalah untuk urusan yang tidak mulia. Dan yang menunjukkan hal ini telah ada secara global. Ya. Maksudnya adalah ini perintah agama dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah masyhur, masuk kaki kiri keluar kaki kanan. Kalau masjid terbalik, masuk kanan keluar kiri. Ya. Ini jangan dianggap remeh ya. Hanya dengan melangkah kaki saja ini sudah mengikuti perintah Allah SWT. Jangan pernah anggap remeh. Kata Nabi SAW, La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan anggap remeh ya, dengan sebuah kebaikan walaupun itu kecil. Dalam sebuah hadis yang sahih lain, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan dari umatku. Dari kita umat Islam. Ya. Allah maksudnya nanti dia masuk surga. Ada seseorang yang dia menikmati surganya hanya karena dia pernah memindahkan duri atau sesuatu yang berbahaya dari jalanan. Perbuatan yang orang anggap remeh. Ada batu, ada kayu, mampir sebentar, pinggirkan. Membahayakan orang lain gitu. Allah ampuni dosa-dosa dengan itu. Allah masukkan ke dalam surga. Yang keempat, adabnya jika di tempat yang luas, dianjurkan untuk menjauh agar tidak dapat terlihat. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Suatu ketika kami keluar bepergian bersama Rasulullah SAW dan beliau SAW tidak membuang hajat besar sampai menjauh sehingga tidak dapat terlihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di halaman 335 ya. Dan juga Abu Dawud jilid 1 halaman 18-19 nomor 2. Hadis ini tentunya memberikan gambaran kalau orang ada di tempat umum ya, dan memang di zaman Nabi SAW dan di generasi-generasi yang datang setelahnya kayak tabi'in, sahabat tabi'in ini semua memang mereka belum mengenal WC dalam rumah. Jadi mereka kalau mau buang hajat, mohon maaf ini harus ke padang pasir, jauh. Tapi hadis ini tetap berlaku tentunya bagi orang yang lagi dalam perjalanan gitu kan. Karena ada orang subhanallah bukan lagi di tempat perjalanan jauh, di tengah kota kadang-kadang. Dia bukannya mampir ke minimarket, supermarket, izin masuk atau mungkin bayar WC umum karena kadang mau lari dari 1.000-2.000 rupiah, kencing di jalanan. Kencing di got, dilihat semua orang. Ini bahaya sekali.
Ada banyak kasus terjadi itu. Orang kesurupan gara-gara itu. Dia kencing sembarangan, buang air di tempat lapangan yang kosong tanpa baca bismillah dan seterusnya. Akhirnya ini didatangi oleh syaitan, masuk ke badannya. Yang kelima, dianjurkan agar tidak mengangkat pakaian terlebih dahulu sehingga dekat dengan tempat buang air. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikatakan anna Nabi SAW kana idza arada hajatan fala yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Bahwasanya Nabi SAW apabila ingin membuang hajat, beliau tidak mengangkat pakainya sehingga dekat dengan tempatnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud jilid 1 halaman 31 nomor 14, Tirmidzi jilid 1 halaman 11 dan 12 nomor 14. Jadi karena zaman dulu umumnya orang di padang pasir tidak ada wadah yang menutupi, tidak ada kayak kita sekarang kamar mandi punya pintu, punya tembok, maka supaya tidak terlihat auratnya, maka kalau mau turun buang hajat, buang air besar, buang air besar, kalau mau jongkok, maka barulah baju itu diangkat sehingga tidak terlihat dari jauh seperti itu yang dimaksudkan. Tapi tentu sebagian ulama menjelaskan kalau kayak di zaman kita sekarang kita masuk kamar mandi, kita boleh saja membuka pakaian digantung karena kamar mandi cuma kita sendiri dan tertutup karena intinya ini adalah tidak terlihat oleh orang lain. Yang keenam, tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakanginya, baik di padang pasir maupun di dalam bangunan. Jadi kalau ini kiblat belakang kita sekarang, tidak boleh orang di WC kayak saya atau seperti teman-teman. Saya belakangi sekarang, antum menghadapnya. Harus WC-nya seperti ini. Jadi tidak menghadap dan tidak membelakangi. Jadi yang punya kloset di kamar mandi di rumah, perhatikan baik-baik. Kalau masih menghadap atau belakang kiblat, bongkar, pindahin, panggil tukang. Ini larangan dalam syariat, tidak boleh. Ini tidak menghormati kiblat. Bahkan saya temukan ada sebagian orang-orang kita di Indonesia itu sangat menghormati kiblat. Ini sangat bagus ya. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya tidak tahu apakah itu tradisi keluarga kami saja atau memang umumnya orang di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar ya. Kami dulu, saya waktu masih kecil kalau datang duduk di depan orang-orang terus kemudian saya ngelonjorin kaki hadap kiblat, pasti saya dilarang sama nenek saya. Oh boleh, hanya untuk menghormati kiblat. Ngelonjorin kaki aja ke kiblat dilarang gitu. Mereka untuk menjaga kehormatan. Ya Allah alam apakah itu memang ada hubungannya dengan memang dilarang membelakangi dan juga menghadap kiblat pada saat buang air besar, buang kecil untuk menghormatinya ya. Seperti itulah. Yang jelas dari Abu Ayyub dalilnya radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastakbirul qiblata bigha'id wala baul, walakin syarriku aw gharribu." Faqadimna asy-Syam wa wajadna marahidha qad buniyat qibala al-qiblati fakunna nanharifu anha wa nastaghfirullah. Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, janganlah menghadap kiblat, baik buang hajat maupun kencing atau buang air kecil. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Lalu suatu saat kami datang ke Syam. Syam itu Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria. 4 negara sekarang digabung dengan istilah dulu namanya Syam, sekarang 4 negara yang terpisah. Dan kami mendapatkan tempat-tempat air di sana atau buang air di sana telah dibangun menghadap ke arah kiblat. Maka kami memiringkan arah dan kami memohon ampun kepada Allah. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 1 halaman 498. Nomor 394 dan Muslim jilid 1 halaman 224 nomor 264 dan Tirmidzi jilid 1 halaman 8 nomor 8 Abu Daud jilid 1 halaman 27 nomor 9 An-Nasai jilid 1 halaman 21 dan 22. Jadi para sahabat mereka menggambarkan kalau mereka waktu pergi ke negeri Syam mereka temukan sudah terlanjur ya, misalnya kita sekarang nginap di hotel penginapan gitu kan. Kita nggak mungkin rombak hotelnya orang. Maka apa yang dilakukan? Para sahabat memberikan gambaran kepada kita. Maka kami yang mengubah arah kami. Jadi misalnya klosetnya begini, jadi dia duduknya miring, berbeda arah. Dia mengalihkan. Itu yang dibahasakan oleh para sahabat. Maka kami memiringkan arah. Karena nggak mungkin bongkar kloset orang. Apalagi yang punya non-muslim. Kalau yang punya muslim kita berikan masukan. Saya berapa kali pernah saya makan di satu restoran. Mampir sama keluarga, kebetulan dekat rumah juga, saya masuk ke WC-nya, saya tidak sengaja subhanallah perhatikan, oh kiblat ke sana nih, karena saya pernah sholat di sebelah situ ada masjidnya, dan itu dipasang sama dia, saya langsung tanya, pemiliknya siapa sih fulan, saya telepon, akhi saya lihat WC-nya begini-begini, kebetulan dia kenal saya gitu. Oh ya, makasih Ustaz, ya ini harus antum segera ubah, karena ini orang kan bolak-balik masuk dari konsumen yang ada di situ ya.
Ya semoga Allah berikan hidayah karena saya datang yang kedua kali masih begitu juga gitu. Nah, entah apa dia lupa atau enggak, tapi ini termasuk hal yang harus diperhatikan gitu kan. Karena orang tidak mau rugi atau tidak ada waktu, padahal ini bagian dari syariat dan jangan dianggap remeh tentunya. Kemudian yang ketujuh, itu pun para sahabat mengatakan kami memiringkan arah, tidak pas membelakangi dan menghadap kiblat, tapi tetap kami mohon ampun, walaupun kami ngiringin, takutnya dosa. Ya, artinya lebih baik bongkar, pindahin kalau punya kita sendiri, seperti itulah. Ini juga tentu diingatkan para pengurus masjid yang mengatur menata, ya, itu penting sekali untuk diperhatikan. Yang ketujuh, diharamkan buang air di jalan umum atau di tempat terteduh atau tempat berteduh. Di bawah pohon, sering orang mampir-mampir nongkrong situ. Biasa kan gitu, kita mampir satu tempat baunya luar biasa gitu. Orang buang air kecil, orang buang air besar sembarangan di situ. Jadi tidak boleh. Dilarang, itu bahkan kata beliau di sini poin nomor 7 diharamkan, dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya ya, ancaman dari ini sudah pernah kita bahas di kajian dosa-dosa besar. Ini bukan cuma dosa kecil, bagian dari dosa besar. Buang air besar sembarangan di jalan umum sehingga mengganggu pemandangan orang, jalan orang segala macam, dan juga di tempat berteduh. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inaini. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Berhati-hatilah terhadap dua hal yang dilaknat, diangkat berkah hidupnya, gitu kan. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan dua hal yang dilaknat itu wahai utusan Allah? Wahai Rasulullah, kata Nabi SAW, orang yang buang air di jalan-jalan manusia dan tempat bernaung mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jilid 1 halaman 226, nomor 269, Abu Daud jilid 1 halaman 47 dan juga nomornya 25. Jadi ini bisa bermakna, tentu ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah dilaknat perbuatan itu oleh Allah, Allah tidak suka sehingga orang yang melakukan dapat dosa hukuman laknat. Atau bisa makna yang lain adalah manusia akan melaknatnya. Saya mendoakan keburukan. Saya orang mampir di halte bus atau orang mampir di mana tempat bernaung lagi hujan di bawah pohon, baunya nggak sedap. Maka bisa saja orang-orang yang mampir itu mendoakan keburukan. Dia kena laknatnya manusia. Itu bisa maknanya. Yang kedelapan, dimakruhkan kencing di tempat mandi. Ini termasuk adabnya. Disebutkan dalam dalilnya dari Humaid Al-Himyari. Dia berkata rahimahullah, ini seorang tabi'in, lakitu rajulan sahiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah. Qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yawmin aw yabula fi mughtasalihi. Aku pernah bertemu seseorang yang pernah bersama Nabi SAW sebagaimana Abu Hurairah menyertainya. Dia berkata, Rasulullah SAW melarang salah seorang di antara kami menyisir rambutnya tiap hari atau kencing di tempat mandinya. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud jilid 1 halaman 50, nomor 28, dan An-Nasai jilid 1 halaman 130. Saksi bahasan kita adalah Nabi SAW melarang kencing di tempat mandi. Ya, mungkin yang dimaksud sini tempat mandi tentu dibahas oleh para ulama ya. Tempat mandi di zaman dulu itu memang dipisah sama WC. Dipisah sama WC. Sehingga anjurannya WC saja, buang air kecil, buang air besar di WC, nggak ada di kamar mandinya, gitu kan. Kalau zaman sekarang karena WC sama kamar mandi, showernya digabung, maka kalau kita buang air besar buang kecil di klosetnya, maka itu tidak ada masalah, tidak kena larangan, gitu kan. Atau kita memang buang air kecil, dalam arti kata memang dia bisa mengalir dengan air, ya kita lagi mandi terus buang air kecil itu tidak ada masalah, karena terbuang semuanya, gitu kan. Yang dimaksud sini adalah sengaja membiarkan di situ sehingga orang lain kalau mau menggunakan tempat mandi itu terganggu, gitu kan. Dan tentu juga zaman dulu tempat pembuangan itu tidak seperti sekarang, mungkin lebih tertata dan segala macam. Maka itu sebab-sebab daripada larangan tadi. Yang kesembilan, haram kencing di air yang diam atau tidak mengalir, karena akan merusak air itu dari kesucian menjadi najis, ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, annahu naha ayyubala fil ma'il rakid. Bahwasanya beliau melarang kencing di air yang diam tidak mengalir. Hadis ini riwayat Muslim jilid 1 halaman 235, nomor hadisnya 281, dan An-Nasai jilid 1 halaman 34.
Yang ke-10, diperbolehkan kencing dengan berdiri, namun posisi duduk lebih utama. Jadi kalau kencing berdiri bukan dosa, tapi lebih utama kalau duduk. Laki-laki atau perempuan sama. Tentu banyak hikmahnya, diantaranya supaya pakainya tidak kena najis ya, tidak kena percikan-percikan itu. Hadisnya adalah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila subatati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqal udnu fadanautu hatta kumtu inda aqibaihi fatawadda'a famasaha ala khuffaihi." Suatu saat aku bersama Nabi SAW, beliau menuju tempat buang air suatu kaum, lalu kencing dengan posisi berdiri. Kemudian aku menjauh, beliau pun bersabda, "Mendekatlah." Kemudian aku mendekat sehingga aku berdiri di sampingnya. Lalu beliau berwudu dan mengusap kedua khufnya atau sepatu kulitnya. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 1 halaman 329, nomor 222, Imam Muslim jilid 1 halaman 228, nomor hadisnya 273, Tirmidzi jilid 1 halaman 11 nomor 13, An-Nasai jilid 1 nomor 9 atau halaman 19, Abu Daud jilid 1 halaman 44 sampai 46, nomor 23, dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 111, nomornya 305. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bolehnya kencing berdiri. Walaupun banyak dalil yang menjelaskan lebih afdal orang duduk, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Tapi dalil ini menjelaskan masalah itu. Dan yang dimaksud dengan Nabi SAW menyuruh mendekat, sahabat yang mulia ini Hudzaifah radhiyallahu anhu, pada saat Nabi SAW sudah selesai kencing, untuk membantu beliau menuangkan air wuduknya. Karena tradisi Nabi SAW itu, kalau beliau mau wuduk seringkali dibantu oleh sahabat yang memegang wadahnya untuk dituangkan. Dan ini juga disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, seperti diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, Nabi SAW berwudu dan aku tuangkan airnya sampai tiba pada saat beliau mencuci kakinya, maka aku merunduk untuk membuka khufnya, kaos kaki atau sepatu kulitnya, karena di musim dingin biasa dipakai itu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratan." Biarkan aja dua kaos kakiku ini atau sepatu kulitku ini, karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Ya, jadi kalau orang pakai kaos kaki, laki-laki sama perempuan, ikhwah-akhwat sekalian, kita boleh kalau sebelum keluar rumah kita wudhu lalu pakai kaos kaki. Nah, kalau kita pakai kaos kaki, kapan kita batal wudhu di jalanan? Kita cukup nanti mengusap bagian atas kaos kaki, khusus kakinya ya. Tangan semua tetap berjalan, kumur-kumur, hidung, wajah, kepala. Ya, pas kaki tinggal diusap bagian atasnya. Dan ini sesuai dengan statement Ali radhiyallahu anhu, kalau agama ini bisa dinilai dengan akal, maksudnya akal jadi tolak ukurnya, maka tentu mengusap khuf, kaos kaki itu, ya, itu lebih pantas bagian bawah daripada bagian atasnya. Karena yang kotor kan bagian bawah. Tapi agama memang mengikuti wahyu, maka bagian atasnya yang diusap. Bagi mukim boleh sehari semalam, dan bagi musafir 3 hari 3 malam. Kecuali kalau dia junub, dia wajib mandi, di sini dia harus buka khufnya. Yang ke-11, diwajibkan untuk membersihkan diri dari kencing. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Marra Rasulullah SAW ala qabraini faqal ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bauli." Rasulullah SAW melewati 2 kuburan lalu bersabda, "Ketahuilah bahwasanya keduanya sungguh sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena masalah dosa besar. Adapun salah seorangnya dulu selalu mengadu domba, sedangkan yang lain dahulu tidak membersihkan diri dari kencing." Hadis ini riwayat Bukhari jilid 1 halaman 317, nomor hadisnya 216, Imam Muslim jilid 1 halaman 240, nomor hadisnya 292, Tirmidzi jilid 1 halaman 47, nomor hadisnya 70, Abu Daud jilid 1 halaman 40 sampai 42, nomor hadisnya 20, dan An-Nasai jilid 1 halaman 28. Di sini kita sudah tahu tentu teman-teman sekalian bahwasanya hukum cebok wajib, bahkan masuk mungkin dalam kategori dosa besar kalau tidak dilakukan. Dan itu harus bersih ceboknya. Khilaf antara ulama tentang masalah berapa kali dia cebok intinya, atau berapa kali dia membersihkan intinya. Dia memastikan tidak lagi tetesan kencing, kemudian dia baru membersihkan kemaluan. Yang ke-12, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan secara khusus ya, baik cebok ataupun
ada sesuatu dia menggunakan salep atau apa, kecuali tangan kirinya lagi ada masalah, sakit dan seterusnya. Jadi tidak boleh menyentuh apapun, alasannya kemaluan dengan tangan kanan. Ketika kencing, ya, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanannya ketika kencing, juga tidak cebok dengan tangan kanannya. Diambil daripada riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yamini wa la yastanji bi yamini." Jika salah seorang di antara kalian atau di antara kamu kencing, janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan membersihkan kotoran dengan tangan kanannya juga. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah jadi 1 halaman 113, nomor hadisnya 310. Ini banyak sekali saya sering lihat, terutama di bandara ya. Mudah-mudahan saja mereka bukan muslimin. Tapi banyak antara muslimin kencing berdiri, kelihatan sekali mereka cebok dengan tangan kanan. Yang tidak cebok dengan tangan kanan, banyak sekali. Mereka habis kencing, tutup celananya pergi. Gitu kan? Kemudian juga begitu pada saat cebok. Jalankan air, tangan kanannya yang pegang membersihkan kemaluan. Ini semua larangan dalam syariat. Jadi tidak dibolehkan. Yang ke-13, adabnya diperbolehkan untuk membersihkan najis dengan air, batu atau yang semakna dengannya, namun dengan air lebih utama. Dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik dia berkata, karena Rasulullah SAW yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fa yastanji bil ma'. Rasulullah SAW memasuki kamar kecil atau WC, maka saya bersama seorang anak kecil sepertiku membawa tempat kecil berisikan air dan tongkat, lalu beliau membersihkan diri dengan air tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari jadi 1 halaman 252, nomor hadisnya 152, Muslim jadi 1 halaman 227, nomor 271, An-Nasai jadi 1 nomor halaman 42, dan dalam redaksinya tidak ada lafaz anaza atau tombak. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum minal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi anhu." Apabila salah seorang di antara kamu pergi ke kakus atau ke WC, maka pergilah dengan membawa 3 batu untuk membersihkan diri dengannya. Karena batu-batu itu cukup baginya. Jadi yang paling afdal dengan air, kan? Kalau nggak ada dengan batu. Dan saya sudah bilang tadi boleh menggabungkan keduanya sebagaimana sikap penduduk wilayah Kuba. Itu ada 15 poin ya adabnya. Yang ke-14, tidak diperbolehkan kurang dari 3 batu kalau kita bersuci dengan batunya. Dari Salman radhiyallahu anhu dia berkata, dikatakan kepadanya, "Qad allamakum kana allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Faqala ajal laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li ghaitin aw baul aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi admin. Sungguhkah Nabimu telah mengajarkan segala sesuatu kepadamu sampai urusan buang hajat? Salman berkata, iya tentu. Sungguh beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang hajat besar, buang air kecil atau kencing, dan membersihkan kotoran dengan tangan kanan, atau membersihkan kotoran kurang dengan atau dari 3 batu, atau membersihkan kotoran dengan kotoran hewan ataupun tulang. Ya, sudah kita sebutkan takhrijnya ya, atau kita sudah keluarkan hadisnya tadi. Tinggal yang terakhir adabnya di poin nomor 15 tentang masalah ini. Tidak diperbolehkan membersihkan najis dengan tulang atau kotoran hewan. Jadi usahakan batu, murni batu. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumassaha bi'adhmin aw biba'rin." Rasulullah SAW melarang membersihkan kotoran dengan tulang atau dengan kotoran kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jilid 1 halaman 224, nomor 262, Abu Daud jilid 1 halaman 60 sampai 61, nomor hadisnya 38. Jadi termasuk nggak boleh itu kalau kita temukan ada kotoran hewan yang sudah kering. Nah, itu tidak dibolehkan karena biasanya agak mendekati dengan batu. Ya, bentuknya kena keras dan segala macam, tapi tetap tidak boleh digunakan untuk bersuci. Di sini ada sifat wudhu. Kata beliau, wudhu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sholat.
Allah Ta'ala telah memerintahkan agar berwudu dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh juga kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu sholatun bighairi tuhur. Tidak, sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Saya bersih dari kotoran tadi, cebok kalau mau misalnya mau kecil, kemudian juga berwudu. Dan hadis ini, hadis sahih riwayat Muslim, jilid 1 halaman 204, nomor hadisnya 224, dan Tirmidzi jilid 1 halaman 2, nomor 1. Syarat sahnya wudu, supaya wudu Anda diterima, dan akhirnya sholat juga diterima, dan ini bagian daripada kesucian, ada 4. Yang pertama niat, sesuai dengan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu dihitung dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari, jadi 1 halaman 9 nomor 1. Juga disebutkan Muslim jadi 3 halaman 1515 nomor 1907, Abu Dawud jilid 6 halaman 284 nomor hadisnya 2187, Tirmidzi jilid 3 halaman 100 nomor hadisnya 1698, An-Nasai jilid 1 halaman 58 sampai 60, dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 1413 nomornya 4227. Kemudian yang kedua, membaca bismillah pada saat akan memulai wudu itu. Bismillah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la sholata liman la wudu'alah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah sholat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Hadis ini Hasan riwayat Ibnu Majah jilid 1 halaman 140 nomornya 399, Abu Daud jilid 1 halaman 174-175 nomornya 101. Jadi kita baca bismillah ya. Yang ketiga, di sini ada 3 syaratnya. Adalah berurutan. Jadi telapak tangan dulu, mulut baru hidung, kemudian wajah, kemudian telapak tangan sampai siku, kemudian kepala baru kaki. Sesuai dengan hadis Khalid dari sebagian sahabat Nabi SAW, Nabi SAW ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadru dirham lam yusibha al-ma'u fa'amarahu Nabi SAW an yu'ida al-wudu'a fa'as-salah. Bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, sedangkan di punggung kakinya ada celah seukuran dirham yang belum terkena air wudu. Maka Nabi SAW memerintahkannya agar mengulangi wudu dan sholatnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud jadi 1 halaman 296 dan 297, dan nomor hadisnya 173. Ini perlu diperhatikan ya. Saya pernah temukan ada seseorang ikhwah pernah sholat bersama kami di musola dekat kantor. Mungkin dia buru-buru kali ya, karena memang sholat sudah selesai. Kami sudah selesai sholat, dia baru datang gitu. Ada jemaah kedua. Mungkin dia buru-buru, dia wudhu. Jadi bajunya ini, kemeja ini nggak dilipat sampai di bawah siku, sehingga ini tidak kena semua. Jadi dia cuma sekedar basah-basahin saja. Ya. Kemudian juga celananya nggak digulung, sehingga dia cuma membasahi, kalau ini kaki, ini cuma punggung atasnya. Jadi bagian mata kaki nggak kena. Padahal ada batas minimal mata kaki kan gitu. Karena Nabi SAW mengatakan kecelakaan dan api neraka bagi orang yang ya, tidak terkena wudhu mata kakinya gitu kan. Jadi tidak boleh itu batas minimal. Dia lakukan itu. Kemudian habis dia baru mau masuk, saya ingatkan, mas itu wudhunya belum sempurna. Harusnya kena ini, kena itu. Dia cuma senyum namun dia masuk sholat. Tetap dia sholat. Kayak ini subhanallah sayang sekali. Karena buru-buru mau kena kejar jemaah, bersolat berjamaah, tapi akhirnya batal. Wudhunya salah, itunya juga salah. Sholatnya pun tidak diterima tentunya. Dan ini sayang ya. Makanya harus diperhatikan teman-teman sekalian. Tentu di sini beliau sebutkan tentang tata cara wudhu ya, sebagai salah satu sarana untuk bersuci. Nah, karena wudhu ini banyak, bukan cuma untuk sholat ya. Kalau mau sholat, kalau mau tidur malam hari, kalau mau mengulangi biologis suami istri, ya. Semua ini masuk dalam kategori wudhu, dianjurkan. Orang mau baca Al-Quran, dianjurkan untuk berwudhu. Ini semua ada perintah-perintahnya. Maka perlu ada penjelasan secara global tentang cara wudhu menurut penulis di sini.
Adapun sifat berwudu secara global adalah orang yang akan berwudu mengucapkan bismillah dulu, kemudian memasukkan kedua tangannya sebanyak 3 kali dan memasukkan air ke celah-celah jari tangannya dan berusaha membersihkan yang ada di bawah kuku-kukunya, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air, kemudian mengeluarkannya 3 kali, dan lebih utama menggabungkan antara berkumur-kumur dengan istinsyak atau menghirup air di hidung. Dari 1 kali mengambil air, jadi misalnya satu cakupan begini, setengahnya masuk ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup dengan hidung. Karena Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk menggunakannya berdasarkan sabda beliau, laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwaki ma'al wudu. Kalau seandainya aku tidak membebani umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali berwudu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad jilid 1 halaman 294, nomor hadisnya 171 dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hibban menyebutkan di halaman atau jilid 65 halaman 142. Jadi hadis ini menjelaskan tentang masalah pentingnya wudu setiap saat, selalu wudu. Karena Nabi SAW menghubungkan, kalau saya tidak beratkan umatku, saya suruh mereka bersiwak di setiap kali wudu. Jadi usahakan wudunya itu terus saja ada, kecuali kita dalam kondisi tidak batal. Jadi tidak usah diperbaharui kecuali dalam keadaan darurat kayak ngantuk sekali, atau memang kita merasa butuh, lagi panas, gerah, harus bersegar-segar dengan air misalnya. Atau justru terbalik, sangat dingin, sehingga akhirnya menggunakan air panas, gitu kan. Maka itu semua tidak ada masalah. Tapi kalau dalam kondisi wudu, dianjurkan untuk tetap saja dalam wudu itu. Dan kita harus terbentuk pribadi kita dengan keyakinan. Yakin. Ya, kalau kita ragu tadi, udah wudu belum ya? Kembali kepada hukum asal. Tadi kalau kita sudah yakin kita selalu wudu setiap hari kalau keluar, maka kita anggap kita sedang wudu. Kecuali Allah ingatkan tentunya. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali yang panjangnya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Jadi bagian atas sampai ke dagu. Dan lebarnya antara kedua telinga. Ya, dekat lubangnya ini sampai ke dekat lubangnya yang ini. Kemudian mengambil seciduk air dengan tangan untuk menyela-nyela janggutnya. Masukkan air di antaranya. Kemudian mencuci tangannya yang kanan dimulai dari ujung jari-jari atas sampai ke atas siku-siku. Demikian juga halnya dengan tangan kirinya. Jadi dia tarik air sampai ke ujung siku baru diputar ke atas. Ini 1, dan 2, kemudian juga 3. Atau kita keran sekarang kita jalankan, kita pastikan tarik dari atas siku ke bawah. Dan dipastikan semua sisinya kena. Karena sedikit nggak kena berarti tidak sah. Dan itu berpengaruh kepada sah atau tidaknya sholatnya. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, tidak cukup jika hanya mencuci kedua tangannya saja, kecuali dengan dicuci antara ujung-ujung jari sampai siku-siku. Dan tidak cukup mencuci bagian atas dan bawahnya serta ujung-ujung jari sehingga sempurna dengan mencucinya. Dan apabila ada yang ditinggal walaupun sedikit, maka tidak sempurna wudu itu. Kemudian mengusap kepalanya dan wajib meratakannya. Kemudian mengusap kedua telinganya bersamaan dengan mengusap kepalanya 1 kali. Air dimasukkan di awal kepala, ditarik ke belakang, ditarik lagi ke depan, kemudian jari telunjuk masuk ke dalam lubang kuping dan ibu jari memutar di belakang daun kuping. Ya, seperti orang lagi memijat. Kemudian mengusap kepalanya dan wajib meratakannya. Kemudian mengusap kedua telinganya bersamaan dengan mengusap kepalanya 1 kali saja. Lalu mencuci kedua kakinya dimulai dari ujung-ujung jari kaki bagian atas sampai kedua mata kaki. Dan menyela-nyela celah-celah jarinya dengan air. Jadi antara jari sama jari ini penting supaya masuk semua air. Antara jari tangan sama jari kaki juga begitu. Karena apabila ia sudah mengenakan kaos kaki atau khuf dan mengenakannya dalam keadaan suci dari hadas, maka hendaklah ia mengusap bagian atas khuf atau kaos kakinya. Jika sudah selesai, maka hendaklah ia membaca doa yang masyhur ya, 2 kalimat syahadat kalau kita sudah selesai wudu.
Sebagaimana hadis Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW atau Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa maj'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin futihat lahu thamanatu abwabi jannati yadkhulu min ayyiha sya'." Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya dan nikmati gerakan-gerakannya, kemudian mengucapkan, "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah juga aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri." Maka pasti 8 pintu surga akan dibukakan baginya. Dia bebas masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jadi 1 halaman 209. Nomor hadisnya 234, Abu Daud jadi 1 halaman 287 sampai 289, nomor hadisnya 168, dan Tirmidzi jadi 1 halaman 38 nomor 55, dan juga redaksinya dari beliau dan An-Nasai jadi 1 halaman 92 sampai 93. Jadi ini termasuk doa mulia ya, bagaimana seseorang itu berusaha untuk membaca syahadat setelah dia wudu. Ini juga ada anjuran agar memperbanyak pahala dengan cara kalau batal wudu lagi sehingga dapat lagi keutamaan doa itu terus saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini ada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita baca supaya terbuka 8 pintu surga, boleh kita pilih yang mana kita masuk. Ya. Dan itu pada saat itu mintalah, ya Allah berikan saya surga firdaus dan seterusnya. Allahu a'lam. Setelah kita bahas tadi hadis mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah wudu dan kita ikuti dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, yang berarti dibukakan pintu surga padanya, jadi dia bisa minta surga mana yang mau. Misalnya dia minta surga firdaus, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kalau kalian meminta surga, mintalah surga firdaus ya. Karena dia termasuk tempat pertengahan dan juga tertingginya surga ya. Dan tentu di sini doa mulia selain syahadat, dan ini menandakan bahwasanya kita harus selalu memperbaharui syahadat kita ya. Baik itu setelah wudu ataupun kita memperbaharuinya setiap sholat. Tahiyat kita selalu mengulangi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Semoga saja ini bisa memperbaharui keislaman kita pada saat memang ada hal-hal yang tidak kita sadari ya, bisa membatalkan keislaman itu ya. Kemudian, ya Allah jadikanlah kami orang yang suka bertaubat. Ini sejalan dengan makna ayat Al-Quran tadi yang pertama kita bahas. Bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang suka bersuci. Untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kita membaca ini. Ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat dan juga orang yang suka bersuci. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a faqal subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi riqqin thumma tubi'a bi tabi'in fala yukassaru ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang berwudu lalu dia mengucapkan tadi subhanakallahumma wa bihamdik, ini mirip dengan doa kafaratul majlis ya. Doa kafaratul majlis sebenarnya. Maha suci engkau ya Allah, aku mensucikanmu dan juga memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku bermohon ampun kepadamu dan bertaubat. Maka akan dituliskan ya, baginya ya, di dalam lembaran, kemudian diberi cap dengan 1 cap yang tidak akan dikoyakkan sampai hari kiamat. Hadis ini sahih, disebutkan oleh Al-Hakim jadi 1 halaman 564 dan juga disebutkan dalam At-Targhib. At-Targhib di nomor atau di halaman 225. Di sini maknanya adalah Allah akan berikan dia pahala yang tidak akan pernah berkurang hanya dengan mengucapkan doa ini. Berarti kita memang selain kafaratul majlis dibaca kalau mau berdiri, juga pada saat selepas wudu. Bagi orang yang sudah berwudu dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat yang biasa kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal pada waktu sholat subuh, "Ya Bilal, hadithni bi arjah amalin amiltahu indaka fil islami manfa'atan
fa inni sami'tu al-lailata khasfan 'alaika baina yadayya fil jannah. Qala Bilal, ma amiltu amalan fil islami arja indi manfa'atan min anni la atatahharu tuhuran tamman fi sa'atin min lail wala nahar illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kataballahu li an usalliya. Wahai Bilal, katakanlah, kata Nabi SAW kepadaku, suatu amalan yang telah kau kerjakan dalam Islam yang lebih banyak engkau harapkan manfaatnya bagimu. Karena tadi malam aku mendengar suara kedua sandalmu di hadapanku dalam surga. Maksudnya bisa Isra dan Mi'raj. Bilal lalu menjawab, tidaklah aku berbuat suatu amalan dalam Islam yang lebih banyak aku harapkan manfaatnya daripada amalanku yang mana tidaklah aku bersuci, berwudu dengan sempurna, baik di waktu malam maupun di waktu siang, melainkan dengan bersuci itu aku menegakkan solat yang telah ditakdirkan Allah bagiku untuk melakukan solat. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 3 halaman 34, nomor hadisnya 1149, dan Muslim jilid 4 halaman 1910 dan nomor hadisnya 2458. Artinya dianjurkan orang kalau bisa setiap habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Tentu kalau berpapasan waktu sholat wajib masuk maka sudah gugur sholat sunnah itu. Sebagaimana tahiyat masjid sama ya. Kalau kita tidak kerjakan sholat yang lain maka kita tahiyat masjid. Begitu masuk kita sudah sholat wajib atau kita sholat qabliyah maka sudah tertutupi sholat tahiyat masjid itu sendiri. Adapun mandi janabah, kalau tadi itu wudu, maka syarat sahnya adalah niat. Tadi kan syarat sahnya wudu sudah kita sebutkan 3. Sekarang syarat sahnya kalau mandi junub. Kalau wudu kan hadas kecil, kalau mandi junub berarti hadas besar. Maka yang pertama niat, dan diwajibkan meratakan air pada seluruh anggota badan dalam melaksanakannya. Sifat yang dianjurkan adalah disebutkan dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, karena Rasulullah SAW idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salati ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. Rasulullah SAW apabila mandi karena junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya dulu, ya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kiri, kemudian membasuhkannya ke kemaluan. Maksudnya cebok lah ya. Mungkin kalau kita pegang shower ya, terus poit air ke kemaluan tangan kiri yang membersihkannya. Lalu membasuhkannya pada kemaluannya. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jari sampai ke pangkar rambut. Hingga ambil air lalu dimasukkan di pangkar rambutnya. Hingga apabila beliau melihat guyuran air telah rata ke seluruh tubuh. Ya maksudnya dia sudah taruh di air, sudah terasa, maka beliau meletakkan guyuran air. Maka beliau mengambil air dengan tangannya dan dituangkan di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian meratakan air ke seluruh badannya. Kemudian membasuh kedua kakinya. Hadisnya riwayat Muslim, jilid 1 halaman 253 dan nomor hadisnya 316. Dalam masalah mandi janabah kata beliau, perempuan juga sama seperti laki-laki. Dan ia tidak diharuskan untuk melepas tali rambutnya kalau dalam mandi janabah. Namun dalam mandi haid diharuskan untuk membuka tali ikat rambutnya. Maksudnya kalau dia lagi kuncir, ya, dia lagi ikat. Kalau mandi junub cukup dibasahkan saja. Kalau mandi junub iya. Kalau mandi haid harus dibuka semuanya dan dibasahkan. Beranjak daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Anna Asma sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid." فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته
وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ معا فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلقه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين. Cukup panjang hadisnya, terjemahannya adalah bahwasanya Asma radhiyallahu anha suatu ketika bertanya kepada Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, mengenai mandi orang yang selesai haid. Maka Nabi SAW bersabda, salah seorang di antara kamu wahai para wanita mengambil air dan bunga sidir atau daun ataupun bunganya sidir. Ya, jadi ini termasuk yang dianjurkan. Jadi daun sidir atau daun bidara sama bunganya itu dianjurkan untuk dipakai cebok dan juga mandi bagi wanita pada saat haid, ya, atau bersih dari haid. Begitu juga pada saat jenazah mau dimandikan. Ini sunnahnya. Lalu membersihkan dirinya dan berusaha dengan baik dalam membersihkannya, kemudian menuangkan air ke atas kepalanya. Maksudnya semaksimal mungkin menggunakan air cebok tersebut pasti sudah bersih, nggak ada bau, sudah tidak melengket lagi, darah itu sudah bersih semuanya. Ya, kemudian badannya juga begitu, lalu menuangkan air di kepalanya, lalu memijitnya dengan keras sehingga airnya sampai ke dasar kepala, ya, di bagian dalam. Kemudian menuangkan air ke seluruh badannya, lalu mengambil semacam sikat yang dilumuri minyak kasturi dan membersihkan badan dengannya. Ya, kalau kita sabun, sampo sekarang, ya, badannya dibersihkan benar-benar dengan semua wangi-wangian tersebut. Kemudian Asma bertanya, bagaimana cara membersihkan dengannya ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, Maha Suci Allah, kamu membersihkan badan dengan menggunakannya. Maksudnya tadi, ya, wadah yang ada minyak kasturinya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, subhanallah, kau bersihkan badanmu. Jadi semua badanmu pakai wangi-wangian itu. Kemudian Aisyah berkata, seakan-akan dia menyembunyikan hal itu karena rasa malunya. Maksudnya Asma radhiyallahu anha. Kau bersihkan bekas darahnya, kata Nabi SAW. Kemudian ia bertanya tentang mandi junub. Maka Rasulullah SAW bersabda, seseorang di antara kamu mengambil air lalu bersuci dan berusaha baik dalam bersuci atau sempurna dalam bersucinya. Kemudian menuangkan air ke atas kepalanya lalu memijitnya sampai masuk ke dasar rambut kepalanya. Kemudian meratakan air ke seluruh badannya. Aisyah berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama mereka. Ya, maksudnya di sini adalah Asma radhiyallahu anha adalah salah satu wanita Ansar. Ya, yang lebih dekat dengan makna hadis ini adalah Asma dari Ansar. Karena Aisyah memuji mereka sambil mengatakan sebaik-baik wanita-wanita Ansar karena mereka, ya, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Tentu rasa malu baik, tetapi kalau dalam hal tidak memahami agama atau dalam memahami agama dia malu bertanya, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Dan dari hadits ini kita ambil banyak sekali pelajaran bagaimana Nabi SAW membedakan antara mandi junub sama mandi haid. Jadi mandi haid itu lebih tanda kutip ya lebih ramai, ya, caranya dibandingkan dengan mandi junub itu sendiri. Karena di sini kalau mandi junub Nabi SAW tidak perintahkan menggunakan bunga ataupun daun bidara. Juga tidak ada penyebutan tentang masalah sikat, ya, yang menggunakan atau dilumuri dengan minyak wangi kasturi. Tapi kalau haid diperintahkan itu nifas masuk dalamnya, ya. Tapi junub tidak seperti itu, junub lebih umum. Intinya menggunakan air untuk bersuci. Diperbolehkan bagi suami istri untuk mandi bersama dalam satu tempat, yang mana salah satu atau satu tempat dari keduanya melihat kepada yang lainnya. Ya, bujang nasib. Nah, saya tidak usah dengar ini, tapi apa boleh buat. Ya. Aisyah berkata, ia berkata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid wa nahnu junuban. Saya mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, sedangkan kami berdua dalam keadaan junub. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 1 halaman 374, nomornya 263, Muslim jilid 1 halaman 256, nomor hadisnya 321, dan An-Nasai jilid 1 halaman 129. Dan ini disayangkan banyak sekali suami istri meninggalkan sunnah Nabi ini. Mereka mandi masing-masing. Suaminya mandi, istrinya seperti orang antri di luar. Nah, atau istrinya mandi, suaminya seperti orang antri di luar. Mandi bersama halal. Gitu kan? Itu yang dimaksudkan dalam riwayat ini. Jadi sunnah Nabi SAW itu diamalkan walaupun sekali seumur hidup. Ya,
walaupun sekali seumur hidup. Kalau bisa seorang muslim tidak meninggalkannya, ya, walaupun sekali seumur hidup. Kata beliau, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang yang mensucikan diri. Ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan lanjutkan nanti. Selasa akan datang lagi dengan izin Allah golongan ketiga, orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, menunggu beberapa menit insya Allah azan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.